Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Jemaat Kul SIB Philadelphia yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita selalu memiliki hati yang rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terlebihnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita selalu pelajari di dalam Kul online ini Bapak Ibu. Dan malam hari ini Bapak Ibu kita belajar topik firman Tuhan, yaitu katakan tidak pada menyerah. Ya, di sini dikatakan kita tidak menyerah, ya, tidak gampang menyerah. Apapun situasinya, apapun masalah yang saudara hadapi dan saya hadapi, biarlah kita selalu bersemangat dan tidak menyerah. Mari kita belajar dari firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini firman Tuhan yang kita pelajari, di mana surat Paulus yang kedua untuk jemaat di Korintus. Dia berkata, ya, sebab hidup kami ini adalah hidup ya karena percaya, bukan karena melihat, ya. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu Bapak Ibu? Supaya kita juga ya jemaat Tuhan, khususnya jemaat Kul SIB Philadelphia, tidak gampang menyerah, ya. Katakan tidak pada menyerah. Karena sering sekali kita melihat situasi, sering sekali kita melihat masalah yang di depan mata kita, membuat kadang kita gampang menyerah, ya, seolah-olah kita kehilangan solusi. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan, di mana di dalam pelayanannya, kalau melihat ya situasi pelayanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, ya, mungkin sekali dia tidak akan mampu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena Rasul Paulus berkata, kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah yang perlu kita teladani sebagai jemaat Kul SIB Philadelphia. Karena apa Bapak Ibu ya? Tidak sedikit orang ya dengan mudahnya menyalahkan situasi yang sulit ya, yang dihadapinya Bapak Ibu ya, yang sedang dihadapinya ya. Dan itu sebuah alasan yang kuat untuk menyerah. Ya. Adakah di antara kita kebiasaan yang seperti demikian? Semoga tidak ada ya yang gampang menyerah karena situasi yang sulit dihadapi. Tetapi biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya percaya semua kita jemaat Kul SIB Philadelphia ini menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan. Bukan kita menyerah kepada masalah, menyerah kepada situasi yang sulit, tetapi kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita, menguatkan kita menghadapi masa yang sulit ya. Seperti yang kita hadapi dengan masa pandemi yang belum berakhir sampai pada hari ini Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ya ingatkan kita bahwa hidup kita ya bukan berdasarkan apa yang kita lihat ya. Hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat ya, melainkan apa yang kita percayai. Saudara dan saya percaya enggak akan kuasa Kristus yang akan selalu menolong saudara? Kalau saudara percaya ya, berarti kita akan selalu kuat di dalam Tuhan. Tidak ada kata menyerah ya. Katakan tidak pada menyerah Bapak Ibu ya. Apa yang kelihatan ya sering sekali menipu kita ya, atau bahkan membuat kita gentar, ciut Bapak Ibu ya, tidak bersemangat, takut ya. Jadi apakah kita lebih mempercayai ya janji penyertaan atau pemeliharaan Tuhan ya sebagai solusi dalam hidup kita, atau lebih meyakini bahwa situasi dunia ya ini akan menghabisi kita? Pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mempercayai
lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan daripada dunia yang akan membinasakan saudara. Saya percaya setiap kita meyakini pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita. Karena apa? Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu. Ya, jadi pilihannya ada bagi saudara. Mari diskusikan di antara kita, barangkali ada pengalaman ya. Pengalaman saudara, mari saksikan. Apakah saudara pernah ya mengalami peristiwa di mana kita tertipu karena melihat ya, bukan karena kita percaya, Bapak Ibu ya. Tertipu karena apa yang kita lihat, Bapak Ibu, atau bahkan membuat kita menjadi ciut ya. Padahal realitanya tidak seperti demikian. Mungkin ada pengalaman iman saudara yang seperti itu. Sering sekali ya kita melihat bahwa kita itu tidak mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita melihat masalah atau kita melihat susahnya kita akan menjalaninya. Susahnya kita akan menghadapinya. Karena itu melihat, mata yang melihat. Tetapi sebenarnya realitanya bukan seperti demikian. Di saat kita percaya ada Tuhan bersama kita. Ya. Apa yang kita lihat itu tidak seperti yang itu terjadinya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari katakan tidak percaya. Katakan tidak menyerah, ya. Artinya, katakan tidak pada menyerah artinya tetap meyakini Tuhan, pegang kendali. Ini yang pertama. Yang pertama, tetap meyakini Tuhan, pegang kendali. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Ya. Tuhan berdaulat atas hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan pasti ya nyatakan hal-hal yang baik untuk saudara dan saya. Ya. Jadi Tuhan nyatakan hal-hal yang baik bagi kita. Seperti dalam kitabnya dalam Roma 8 ya. Ayatnya 28 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini Bapak Ibu ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di saat Anda menghadapi keadaan sulit, di saat kita diperhadapkan dengan masalah yang besar ya, dengan cara pandang kita, dengan cara kita melihat sangat sulit, sangat tidak mungkin kita lewati. Tetapi di sini kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Disinilah keberadaan Allah kita rasakan. Tuhan nyatakan keberadaannya dalam hidup kita. Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Selalu ada di setiap waktu. Ya, dalam segala sesuatu Tuhan selalu mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Dia yang pegang kendali, Bapak Ibu. Ya. Yakini Tuhan yang pegang kendali. Ya. Yang kedua, Tuhan pasti sediakan jalan keluar, ya. Selain daripada Tuhan mendatangkan atau menyatakan hal-hal yang baik bagi kita, dia juga Tuhan pasti sediakan jalan keluar atau solusi bagi saudara dan saya di saat menghadapi situasi yang sulit, di saat menghadapi gelombang hidup, masalah, ya apapun masalah dalam kehidupan saudara, baik itu masalah kesehatan, ekonomi, keuangan saudara, masalah keluarga antara orang tua dan anak. Di sini Tuhan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita, ya. Kita harus meyakini Tuhan pegang kendali, Bapak Ibu ya. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Bapak Ibu ya. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian firman Tuhan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia ya, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini Tuhan katakan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita
dapat menanggungnya, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang biasa, kata Tuhan. Karena apa? Itu tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi mari ya, yakini Tuhan yang pegang kendali. Katakan tidak pada menyerah, Bapak Ibu. Yang masih punya keyakinan demikian ya, akan tercermin dari sikap ya kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit, tentu kita akan selalu kuat dan selalu bersemangat menjalani kehidupan kita. Tidak kita takut, tidak gentar. Karena apa? Kita percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita yang diberikan oleh Tuhan ya. Ya, mari Bapak Ibu, di sini dikatakan ya, yang kehilangan keyakinan ya, pasti hatinya ya dipenuhi dengan rasa takut atau dipenuhi keluhan dan sungut-sungut. Selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh bila dia tidak meyakini bahwa Tuhan yang pegang kendali. Jadi katakan tidak pada menyerah. Artinya yang kedua, tidak mau mengasihi diri sendiri. Ya. Yang pertama tadi tetap meyakini Tuhan pegang kendali, yang kedua tidak mau mengasihi diri sendiri. Artinya jangan sedikit-sedikit berkata saya tidak bisa, saya tidak sanggup melakukannya. Seperti demikian Bapak Ibu ya. Orangnya yang menjadi pesimis bukan optimis ya. Mohon dimaklumi, itu selalu dalam kehidupannya ya. Yang merasa tidak bisa, tidak mampu, mohon dimaklumi. Bahkan yang lain-lain Bapak Ibu ya. Hindari paradigma terhadap diri sendiri ya, yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya kita melebih-lebihkan keadaan ya yang sebenarnya tidak demikian. Ya, kita melebih-lebihkan, cara pandang kita salah seperti itu, tapi milikilah dengan cara pandangnya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus berani mencoba ya. Sebelum kita mencoba, jangan katakan pada menyerah ya. Kita harus mencoba pengalaman-pengalaman yang baru yang sebenarnya dapat ya menjadi kesempatan untuk memperoleh berkat ya buat kita Bapak Ibu ya. Untuk memperoleh berkat ya yang telah disediakan oleh Tuhan ya. Jangan kita sedikit-sedikit tadi merasa tidak bisa ya. Kita merasa tidak mampu untuk melakukannya, ingin selalu dimaklumi. Jadi paradigma yang seperti ini kita harus hindari ya. Sebagai orang-orang yang begitu kecil tidak berarti, padahal di mata Tuhan ini, mata Tuhan kita semua adalah umat yang berharga ya. Kita ini semua adalah jemaat SIB Philadelphia yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita membatasi kemampuan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita, ada Allah bersama dengan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, katakan tidak pada menyerah. Artinya yang ketiga, tetap bisa menjadi berkat. Ya, tetap bisa menjadi berkat. Prinsip hidupnya hidup untuk memberi, bukan untuk menerima. Ya, kita harus berprinsip dalam hidup, kita lebih baik memberi daripada menerima, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi Kristus ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita karena faktor situasi yang memang bisa dimaklumi orang di saat-saat ini, boro-boro mau ngasih, boro-boro mau memberi, cukup aja untuk diri sendiri, udah bersyukur seperti itu karena ada alasan situasi pandemi ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi masih Tuhan berikan kita kemampuan untuk memberi. Ayo lakukan, kita memberi. Memberi dengan dana, daya, waktu, ya, pemikiran untuk berbagi bersama saudara kita. Mari beri. Saudara bisa memberi semangat yang baru buat saudara kita, itu sudah menjadi berkat Bapak Ibu ya.
Jadi menjadi berkat kehidupan yang memberi ya, yang digerakkan bukan karena perintah dari hamba Tuhan, dari perintah dari gereja kita harus memberi baru kita memberi, tidak seperti demikian. Tetapi biarlah kita memberi dengan kerelaan hati kita ya. Kita memberi dengan hati yang melakukan karena firman Tuhan ya. Bukan karena suruhan dari orang lain. Tetapi kita ingin menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi, menjadi garam dan terang, menjadi orang yang berdampak ya, buat lingkungan, buat saudara seiman kita, bahkan buat orang lain. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, katakan tidak pada menyerah. Mari kita diskusi, mari kita saksikan untuk sesama kita, bagaimana kita pernah mengalami keadaan yang membuat kita hampir menyerah ya. Apa yang dilakukan saat itu, apa yang membuat terjadi perubahan diri ya, agar kondisi yang negatif selalu kita berpikir yang positif ya, kondisi negatif menjadi positif. Di sini dikatakan kita mau menyaksikan, kita mau diskusi, pernahkah kita dengan gampangnya menyerah karena melihat situasi yang sulit, belum kita mencoba, atau kita hidup bukan karena melihat tapi karena percaya ya. Kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi di sini dikatakan buat kita semua, mari ya, masing-masing dari kita tetap memiliki ya pergumulan dalam kehidupan ini, berbagai persoalan yang harus kita hadapi ya, karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita masih tetap ada sampai hari ini Bapak Ibu. Semua karena kasih pertolongan Tuhan. Jadi kalau dengan kemampuan kekuatan kita tidak bisa ada sampai hari ini. Oleh karena itu jangan kita dengan gampangnya, dengan mudahnya menyerah. Ada Yesus bersama kita, ada Kristus yang selalu menopang kita. Dialah gembala yang baik, yang selalu menuntun, menyertai saudara. Di setiap langkah kita ada Tuhan bersama dengan kita. Allah Maha Hadir bagi kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan sertai kita untuk membuat kita berhasil ya. Jadi katakan tidak pada menyerah. Amin. Inilah firman Tuhan ya, yang bisa saya bagikan buat kita ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana ya dalam hidup kita. Jadi mari ya, yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan ya. Jadi mari Bapak Ibu kita selalu mempercayai, meyakini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ku tak menyerah ya sebelum ku mencoba ya, sebelum ku mencoba. Ini seperti pujian ya yang sering kita nyanyikan ya. Tetapi berserahlah kepada Tuhan, kehendak Tuhan ya. Hati kita percaya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara, yaitu rencana mendatangkan kebaikan buat saudara. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kita, supaya kita tidak gampang menyerah, supaya kita selalu optimis dalam melakukan segala sesuatunya. Kita ada bersama dengan Kristus, dan Tuhan selalu memberkati saudara dan saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa di malam hari ini atas segala berkat kasih anugerah-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan di dalam KUL SIB Philadelphia secara online ini ya Tuhan, di mana firman Tuhan katakan tidak pada menyerah. Dan kami percaya kami ini semua jemaat yang selalu bersemangat, jemaat yang selalu meyakini bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Allah yang Maha Hadir yang kami sembah, Yesus Kristus selalu menopang kami, yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan setiap kami melakukan atau melangkah dalam setiap menjalani hari-hari kami, Tuhan ada bersama kami. Kami percaya Bapa, Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Berkati semua jemaat Kul SIB Philadelphia. Tuhan berkati mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai pada orang tua. Bila mana ada yang sakit di antara kami ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi bagi orang-orang yang sakit, dikuatkan, dipulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kelepasan ya Tuhan. Apapun situasi yang sulit, masa-masa yang sukar yang dihadapi oleh jemaat SIB Philadelphia, Tuhan ada bersama kami. Tuhan selalu menolong kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu pegang janjinya dan kami percaya Engkau selalu menjadikan terbaru, berkat yang baru bagi kami di setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati suami, istri, anak, orang tua, berkati semuanya Bapa. Kami percaya usaha pekerjaan kami Kau berkati, Kau buat berhasil apa yang kami kerjakan. Tuhan memberikan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi kami, mengalir di setiap hari bagi kami. Dan kami percaya Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, menjauhkan kami segala marbahaya, melindungi, menyertai kami. Bahkan Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, Engkau sembuhkan bangsa kami dari penyakit COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Engkau cabut, Engkau campakkan, Engkau buang Bapa penyakit ini dari bangsa ini, sehingga kami Tuhan mengalami suatu terobosan yang baru. Dan biarlah Tuhan berkati gereja-gereja, bahkan kul-kul yang ada, semua hamba Tuhan yang melayani secara online Tuhan berkati. Bapa, inilah doa-doa kami. Kami percaya lingkungan kami, Sanggar Indah Banjaran, Parkan sekitarnya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas berkat firman-Mu, dan Tuhan berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan firmankan buat kami di malam hari ini. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.